Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus. Masih di materi tentang aplikasi integral, volume benda putar untuk part kedua dengan metode kulit tabung. Untuk metode kulit tabung, jangan diketahui daerah asalnya D sama dengan XY, di mana X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, dan Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan Fx. Jika D diputar terhadap sumbu Y, diperoleh benda putar seperti begini. Ini daerah yang dibatasi oleh Fx, di mana ujung-ujungnya adalah A dan B, dan diputar terhadap sumbu Y. Maka bayangan yang akan terjadi adalah berbentuk seperti ini. Seperti tabung, ya. Nah, maka disebut metode kulit tabung. Untuk menghitung volume benda putar digunakan pendekatan iris, hampiri jumlah dan ambil limitnya. Kita lihat di sini daerah tadi, daerah D yang dibatasi oleh fungsi fx ini, ya. Kita ambil irisannya, ya, sebesar atau setebal dx. Nah, jika irisan ini berbentuk persegi panjang, maka tingginya adalah setinggi fx dan alasnya adalah delta x, serta berjaraknya sebanyak dari titik putar ke irisan adalah berjarak x dari sumbu Y yang diputar, ya. Akan diperoleh suatu kulit tabung dengan tinggi Fx dan tebalnya delta X. Sehingga bentuknya seperti ini. Kalau kita imajinasikan perputaran tadi sehingga membentuk suatu tabung. Sehingga irisannya menjadi 2V kali Fx delta X. Untuk keseluruhan volume benda putarnya menjadi 2V kali integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari fungsi X Fx dx. Oke, kita ambil, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah asal atau daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dengan sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Jadi di sini fungsi yang membatasinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian garis sumbu X dan sumbu X sama dengan 2. Nah, ini akan kita putar terhadap sumbu Y. Irisannya berarti dengan tingginya sebesar X kuadrat dan tebalnya adalah delta X, dan jarak dari garis putar ke irisan adalah X. Ya, kita akan putar pada sumbu Y. Ini akan diperoleh tinggi sebesar X kuadrat dan tebal sebesar delta X, dan jari-jarinya adalah X. Sehingga yang akan terbentuk adalah delta V sama dengan 2V X kuadrat delta X atau 2V X pangkat 3 delta X. Sehingga V-nya sama dengan 2V
integral dengan batas 0 dan 2 dari suatu fungsi x pangkat 3 dx sama dengan v per 2 kali x pangkat 4 dengan batas 0 dan 2 sama dengan, masukin 2-nya ya, 2 pangkat 4 dibagi 2 sama dengan 8 V. Catatan di sini, baik bentuk metode cakram atau cincin dengan irisan diputar tegak lurus terhadap sumbu putar, ataupun untuk metode kulit tabung, irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar. Jika daerahnya dan sumbu putar sama, maka perhitungan dengan menggunakan metode cakram atau cincin dan metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama. Kita akan tentukan benda putar yang terjadi di daerah D, daerah asal yang dibatasi dengan parabola Y sama dengan X kuadrat untuk garis X sama dengan 2 dan sumbu X diputar terhadap Y sama dengan 4, atau untuk garis Y sama dengan 2 diputar Y dan sumbu Y diputar terhadap X sama dengan 3. Dengan metode kulit tabung bentuknya seperti ini ya. Ini adalah fungsi yang membatasinya Y sama dengan X kuadrat. Diputarnya adalah Y sama dengan 4. Jadi kita cari Y sama dengan 4. Nah, sehingga di sini jari-jarinya adalah sebesar 4 dikurangi Y ya, dikurangi Y. Tingginya sebesar 2, ini akan menjadi tinggi nih, 2 min akar Y. Tebalnya akan sebesar delta Y. Karena ini akan diputar pada Y ya, sehingga semuanya menjadi terhadap sumbu Y. Delta V-nya sama dengan 2V kali 4 min Y kali 2 min akar Y dy, delta Y. 2V ini dikalikan ya, berarti 8 min 4 akar Y min 2Y plus Y akar Y kali delta Y. Untuk benda putar keseluruhan, volumenya adalah V sama dengan 2V kali integral dengan batas 0 dan 4 kali fungsinya 8 min 4 akar Y min 2Y plus Y akar Y dy sama dengan 2V kali 8Y min 8 per 3Y pangkat 3 per 2 min Y kuadrat plus 2 per 5Y pangkat 5 per 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Semua Y kita gantikan dengan angka 4. Kalau yang 0 pasti 0 ya hasilnya. Nah, sehingga hasilnya adalah 224 per 15 V. Yang kedua dengan metode kulit tabung juga, tapi akan kita putar pada X sama dengan 3. Jadi
irisannya akan berbentuk seperti ini ya, karena kita berdasarkan terhadap X, maka tingginya akan sebesar X pangkat 2, jari-jarinya adalah sebesar 3 min X ya, jarak dari titik pusat terhadap irisan. Ketebalannya adalah delta X atau sebagai tebal irisan, sehingga delta V-nya adalah 2V kali 3 min X kali X kuadrat delta X, atau 2V kali 3X kuadrat min X pangkat 3 delta X. Sehingga untuk menghitung volume benda putarnya adalah V sama dengan 2V kali integral batas 0 dan 2 untuk fungsi 3x kuadrat min x pangkat 3 dx adalah 2V kali x pangkat 3 min 1/4 x pangkat 4 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, maka sama dengan 2V kali 8 min 4 sama dengan 8V. Berikutnya adalah panjang kurva. Persamaan parameter kurva di bidang X akan mewakili dari suatu fungsi Ft, Y untuk mewakili fungsi Gt, di mana di sini T-nya adalah lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Titik A ini adalah titik di mana koordinat fungsi FA dan GA disebut titik pangkal kurva, dan titik B adalah koordinat FB dan GB disebut titik ujung dari kurva. Definisi suatu kurva dalam bentuk parameter seperti 1 disebut mulus jika yang pertama adalah turunan pertama dari fungsi F dan fungsi G kontinu pada interval A dan B. Kurva tidak berubah sekonyong-konyong. Yang kedua, turunan pertama dari fungsi F dan G dan fungsi G tidak secara bersamaan 0 pada interval A, B. Misalkan diberi kurva dalam bentuk parameter, akan dihitung panjang kurvanya. Langkahnya adalah demikian. Yang pertama, partisi untuk interval A dan B menjadi n bagian dengan titik-titik pembagian. Jadi di sini A ini adalah, misalkan kita akan ambil A sampai dengan B, maka di sini ada T0. T0 ini pasti lebih kecil dari T1, pasti lebih kecil dari T2 dan seterusnya sampai pada titik Tn. Dengan akhirnya ujungnya adalah pada titik B. Sehingga di sini kalau kita gambarkan untuk titik-titiknya, A, T1, kemudian TI-1, TN-1 sampai B. Jadi ini kita partisi ya dengan garis bilangan antara A dan B. Kemudian partisi pada kurvanya akan berbentuk seperti ini. Dari mulai Q0 ke Q1 dan seterusnya sampai ke Qn. Hampiri panjang kurva, maka berarti kita akan mengambil delta
S1. Artinya kurva kita partisi sepanjang dari Q I-1 sampai Q. Kemudian kita tarik garis, di sini akan ketemu delta WI, yaitu tali busur antara QI-1 dan Q. Sehingga panjang busur dihampiri dengan panjang tali busurnya adalah delta SI sebanding dengan delta WI adalah akar dari delta XI dikuadratkan ditambah delta Y dikuadratkan. Karena ketika kita ambil di sini akan membentuk seperti ini ya. Jadi kita ambil delta W ini rumus Pythagoras. Kalau ini sebagai X dan ini sebagai Y, maka ini akan menjadi Pythagoras sebagai R. Atau di sini disebutnya sebagai delta SI. Oke, kemudian delta XI kuadrat berarti adalah FTI dikurangi FTI-1 dikuadratkan. Delta YI dikuadratkan adalah berarti GTI min GTI-1 dikuadratkan. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, terdapat TI topi dan TI rata-rata adalah sebanding dengan TI-1 dan TI, sehingga FTI min FTI-1 sama dengan F aksen dari rata-rata TI dikali delta T. GTI min GTI-1 sama dengan G aksen dari TI topi kali delta T. Dengan delta TI sama dengan TI min 1. Sehingga delta WI-nya akan ketemu sebagai akar dari FT TI rata-rata kali delta I dikuadratkan ditambah G aksen dari T topi TI topi dikali delta TI dikuadratkan, hasilnya menjadi akar dari F aksen dari TI bar ya rata-rata dikuadratkan ditambah G aksen TI topi dikuadratkan kali delta T. Panjang kurva dihampiri oleh jumlah panjang tali busur, di mana sigma batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N untuk akar dari F aksen TI bar dikuadratkan ditambah G aksen TI topi dikuadratkan dikalikan delta TI. Dengan mengambil panjang partisi dan harga mutlak P menuju 0, diperolehlah L-nya sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari akar F aksen T dikuadratkan plus G aksen T dikuadratkan dt. Contohnya, jika persamaan kurva Y sama dengan Fx dan X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B, maka L-nya adalah integral dengan F pangkat min 1 A batas bawah dan F pangkat min 1 B batas atas kali F aksen T kuadrat
akar F aksen T kuadrat plus G aksen T dikuadratkan dt sama dengan integral dengan batas A dan B untuk dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat kali dt sama dengan integral dengan batas A dan B untuk akar dx di kuadrat per dx per dt kuadrat kali 1 plus dy per dx dikuadratkan kali dt sama dengan integral batas A dan B dari fungsi akar 1 plus dy per dx dikuadratkan dx. Jika persamaan fungsi gx sama dengan jika persamaan fungsi x sama dengan gy dan y-nya itu lebih besar sama dengan c dan lebih kecil sama dengan d, maka bentuknya sama ya. Di sini integral dari g pangkat min 1 untuk c batas bawah, batas atasnya g pangkat min 1 d untuk akar dari f aksen t kuadrat plus g aksen t kuadrat kali dt sama dengan integral batas bawah c dan batas atas d dari fungsi akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat kali dt sama dengan integral dengan batas c dan d akar dari dy per dt dikuadratkan kali dx per dy dikuadratkan plus 1 kali dt sama dengan akar batas bawah c dan batas atas d dari suatu fungsi 1 plus dx per dy dikuadratkan kali dy. Sekarang kita bisa mengambil contoh untuk menghitung panjang kurva di mana si x sama dengan t pangkat 3 dan y sama dengan t pangkat 2 dengan t lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4. Turunan pertama dari t adalah 3t pangkat 2 dan turunan pertama dari y adalah 2t. Masukkan ke rumus yang tadi untuk mendapatkan panjang kurva yaitu dengan batas 0 dan 4 x-nya tadi 3 turunan x-nya adalah 3t kuadrat dikuadratkan turunan y-nya adalah 2t dikuadratkan kali dt sama dengan integral dengan 0, batas 0 dan 4 dari 9t pangkat 2 plus 4t pangkat 2 dt sama dengan integral batas 0 dan 4 untuk akar t kuadrat kali 9t kuadrat plus 4 kali dt sama dengan integral dengan batas 0 dan 4 untuk t kali akar 9t kuadrat plus 4 dt sama dengan integral dengan batas 0 dan 4 untuk t kali 9t kuadrat plus 4 dipangkatkan setengah kali d 9t kuadrat plus 4 per 18t sama dengan ini 1 per 18 kita keluarkan 1 per 18 kemudian karena ini pangkat yang ini pangkat setengah maka kita akan rubah menjadi setengah per 1 ya berarti 3 per 2 maka di sini akan menjadi 1 per 3 per 2 atau 2 per 3 kali 9t kuadrat plus 4 pangkat 3 per 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 maka menjadi 2 per 36
ya, atau 1/1. Oh, ini 1, ini 9 kali 3 27 ya, 1/27, maaf ya, 1/27 kali, masukkan angka 4-nya, 4 kuadrat 16 kali 9 ya, ditambah ini juga ditambah 4 berarti 40, akar 40 min 8 sama dengan 1/27 kali 80 akar 10 dikurangi 8. Untuk Y sama dengan 2 kali 3/2 antara X/3 dan X sama dengan 7, maka DY per DX adalah 3 kali 1/2. Maka L-nya adalah batas 1/3 dan 7 dari akar 1+3 X pangkat setengah dikuadratkan DX sama dengan integral dengan batas 1/3 dan 7 untuk akar 1+9X dx sama dengan 1/9 kali integral batas setengah 1/3 dan 7 dari 1+9X pangkat setengah D 1/9X sama dengan 2/27 kali 1+9X pangkat 3/2 dengan batas 1/3 dan 7 sama dengan 2/27 dari 5/12 dikurangi 8 sama dengan 37 1/3. Sampai di sini materi dari aplikasi integral untuk volume benda putar part 2 yang membahas tentang metode selimut tabung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.